Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, inayah pertolongan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa selalu menyimak pada kajian pada sore hari ini mengenai persoalan-persoalan hidup yang berkaitan di dalam ibadah. Mudah-mudahan tema ini merupakan salah satu bagian dari inspirasi kehidupan kita dalam beribadah. Karena sepanjang perjalanan hidup manusia, tentu mereka menginginkan agar menjadi dirinya lebih baik di pandangan Allah dan di pandangan manusia. Akan tetapi, yang perlu kita garis bawahi, bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa menjauhkan segitu. Karena siapapun orangnya yang mengakui dirinya sebagai hamba Allah, makhluk yang lemah, bahwa kita punya Tuhan yang sedemikian mulia, begitu dahsyatnya, begitu agungnya, tentu kita menginginkan keajaiban-keajaiban darinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini tentu kita tidak lepas mengkaji sebuah persoalan yang kita cenderung di dalam tasawufnya Imam Al-Ghazali. Maka ini merupakan salah satu pegangan kita agar kita bisa mengendalikan ibadah kita bisa mengendalikan langkah-langkah kehidupan kita, dan kita bisa terkontrol bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, dan bahkan kita menjadi seorang yang senantiasa mencapai puncak kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini saya akan mencoba sedikit mengupas tentang persoalan bagaimana etika kita sebagai sang makhluk kepada sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena kita meyakini orang Islam yang mengaku sebagai orang Islam, tentu mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebuah satu penggalan kalimat tauhid, menyaksikan dengan keyakinan kita, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Makna yang terkandung dalam itu, apakah kita memahami untuk mencapaikan puncak kita kebahagiaan? Karena disinilah pentingnya bagi kita. Ada etika-etika yang harus kita jalankan ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di awal sudah disampaikan bahwa setiap manusia yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya, tentu memiliki ikhtiar bagaimana caranya kita sebagai seorang hamba yang diciptakan sedemikian lemahnya oleh Allah agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tentu kita tidak lepas dengan pendapat atau pemikiran dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Muraqil Ubudiyah atau kitab Bidayatul Hidayah. Salah satu kitab etika dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan di dalam kita dengan Allah maupun kita dengan manusia. Nah, baik, kita langsung saja kita simak bersama bagaimana caranya etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bergerak dengan sendirinya atau ada aturan-aturan agar kita bisa mencapaikan puncak, yaitu puncaknya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kalau kita tidak ada bahan yang dipegang oleh kita,
seperti tidak ada bahan ajaran kitab yang kita ajarkan kepada kita. Lalu kita bagaimana caranya agar bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karena manusia itu tidak bisa bergerak sedemikian semaunya sendiri. Karena ada yang mengarahkan, karena ada yang membimbing, karena ada yang memberikan petunjuk. Nah, disinilah pada sore hari ini tentu kita coba mari kita bersama menyimak kajian kitab tentang pemikiran Imam Al-Ghazali, yaitu tentang etika seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba Al-Fakir membacakan sedikit teks yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah dapat memahaminya dengan baik dan tentunya ini menjadikan amaliyah ibadah dalam perjalanan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu salisu al-qawlu fi adabi suhbati wal mu'asyarati mal khaliq. Jadi di bagian bab yang ketiga ini tentang tata krama kita terhadap sahabat dan tata krama kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada dua asumsi. Kita sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik. Kenapa kita disebut makhluk? Karena kita adalah yang diciptakan. Lalu kenapa Allah disebut sang khalik? Karena Allah merupakan sang pencipta. Makanya kalau sang pencipta ini tidak ada kata istilah punah. Bahkan nanti kita akan dibahas lebih jauh lagi. Yang paling penting, pada sore hari ini kita fokus. Ayo kita tanggalkan jabatan kita, tanggalkan status kita, bahwa kita adalah makhluk Allah yang tidak bisa apa-apa. Karena kalau kita menganggap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan memiliki salah satu sifat yang mulia, yaitu sifat tentang tata krama makhluk kepada Sang Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullahu nafa'ana wa bihi ulumi fid dharain amin. I'lam anna sahibika alladhi yufarriquka fi hadrika wa safarika wa naumika wa yakatadika. Ini dalam bahasa kitab sahibah. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali sengaja menggunakan kata sahibah, bukan rabbika, bukan. Kenapa demikian? Karena dalam konteks kehidupan kita, istilah kalimat-kalimat sahabat itu sesuatu yang melekat, yang mendampingi kehidupan kita. Sahabat Rasul, ya kayak sahabat Abu Bakar, itu sebutnya sahabat. Karena istilah sahabat ini sesuatu yang dekat kepada kita. Makanya ini hanya mengistilahkan dengan kata lain. Kenapa dengan menggunakan sahabat? Karena di dalam konteks kehidupan manusia, itu lebih dekat jiwa pergaulan. Nah, di sini Imam Al-Ghazali mengatakan, I'lam anna sahibika alladzi la yufarriquka fi hadrika wa safarika wa namika wa yaqtadidika. Dan ketahui olehmu bahwa sesungguhnya sahabat yang tidak akan terpisah dalam kehidupanmu dan selalu hadir dalam kehidupan, baik itu dalam perjalanan maupun di dalam kita bangun atau ketika kita tidur. Itu ada salah satu bahasa kitab istilah sahabat. Tapi kita bukan menyamakan Allah itu seperti manusia, tidak. Itu naudzubillah min dzalik. Nanti kita akan dibahas. Bal fi hayatika wa mautika wa rabbuka wa sayyiduka maulaka wa khaliquka. Nah, ada salah satu sesuatu yang menemani kehidupan kita. Entah itu dalam keadaan kita sedang tidur, kita dalam melakukan perjalanan, dan tidak akan terpisah dalam kehidupan kita. Bal fi hayatika wa mautika. Dan di dalam kehidupan kita, mati kita, tetap kita akan ada sesuatu yang selalu mendampingi kita. Dalam istilah lain tadi, itu sahabat. Dalam sahabat ini merupakan istilah bahasa Imam Al-Ghazali yang digunakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, karena istilah sahabat ini sesuatu yang dekat kepada diri kita. Lalu siapakah yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, tidak dipisahkan dalam kematian kita? Ketika kita tidur, ada. Ketika kita hidup, ada. Ketika kita melakukan perjalanan, ada. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia, dia tetap ada. Bahkan kalau di dalam istilah kehidupan, itu seperti CCTV yang mengawasi kita. Nah, siapakah itu? Huwa rabbuka wa sayyiduka maulaka wa khaliquka. Yakni itu adalah Tuhanmu.
Tuhanmu, maulaka, wa khaliquka, dan Tuhan yang menciptakan kamu. Makanya kalau kita pengen dekat kepada Allah, kita tidak cukuplah status kita sebagai orang Islam. Tentu ini ada unsur ketauhidan yang kita harus lakukan. Unsur ketauhidan yang harus kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Islam mengaku Islam, tapi sebagian kecil ada yang memusyrikan Allah. Ini penting bagi kita. Bahkan nanti kita akan dibahas di depan. Bagaimana etika kita sebagai seorang hamba itu bisa dekat kepada Allah. Karena setiap insan manusia, secara naluri manusiawi ingin dekat kepada Allah. Tapi jalannya tidak tahu. Makanya Imam Al-Ghazali memberikan resep sederhana lah. Jadi pengajaran sederhana kepada kita semua. Ini etika yang harus kita jalankan sebagai umat Sharafil Muhammadiyah, umat yang dimuliakan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita paham. Ini etika-etika yang harus kita jalankan agar kita bisa mencapai puncaknya, yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, Dzakartahu fa huwa jalisuka idza qala Allah Ta'ala anna jalisu man dzakarani. Jadi an-najalisu mandakaron ini merupakan salah satu hadis yang dinamakan hadis qudsi yang dari Allah. Maka apa kata Allah? An-najalisu mandakaron. Sesungguhnya saya duduk bersama orang-orang yang berzikiran. Dengan istilah lain, orang yang senantiasa mengingatku, kata Allah. Makanya bagaimana kalau kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah? Pantas. Karena kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, disinilah Allah hadir di dalam hati kita. Artinya hadir untuk menolong kita, hadir untuk memberikan hidayah kepada kita. Istilah anajalisu ini bukan seperti Allah duduk seperti manusia, tidak. Ini istilah kata lain bahwa Allah anajalisu mandakarani. Saya bersama orang-orang yang mengingatku. Makanya siapapun orang, siapapun hamba, kalau mengakui dirinya sebagai hamba, dan Allah adalah Tuhannya, maka ini memperbanyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak mengingat Allah, maka semakin banyak kita mendekat dengannya. Jadi gitu. Maka tidaklah mudah orang yang senantiasa ingin dekat kepada Allah. Yang pertama tadi, jaga ketauhidan kita. Ngaku orang Islam, tapi menyekutukan Allah. Allah pemberi rizki kepada kita, memberi kekayaan kepada umat manusia. Tapi di satu sisi, kita putus asa, kita mengambil jalan pintas yang dianggap pantas untuk mencapai secepatnya kekayaan. Itu salah satu contoh. Bahkan ada yang mengatakan, Allah itu jalasa duduk seperti manusia. Akan naudzubillah min dzalik. Makanya disinilah pentingnya jaga akidah kita di dalam mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita umat manusia yang mengaku sebagai agama Islam, itu belum cukup kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak mentauhidkan dengan sesungguhnya sebenar-benarnya tauhid kepada Allah. Maka contoh tadi, salah satu contoh, orang minta rizki kepada Allah, nggak dikasih, akhirnya putus asa, pindah ke jalan lain, yang disebut tadi jalan pintas yang dianggap pantas, akhirnya melakukan ritual-ritual yang menyeleweng atau yang menyimpang dalam ajaran-ajaran asal Islam. Padahal kan kalau kita secara optimis, kita berdoa minta Allah, ya Allah mintalah kekayaanmu. Kalau kita optimis, walaupun belum dikabulkan, kita akan tetap teguh keimanannya. Karena kita optimis. Berbeda sama orang yang pesimis. Minta berdoa kepada Allah. Minta sesuatu rizki, kekayaan. Allah tidak mengabulkan pada waktu itu. Akhirnya putus asa. Nah, jalan pintas ini yang dianggap jalan satu-satunya untuk mencapai secepatnya kekayaan. Hazan ala taksiruka fi haqqi dinika fa huwa sahibuka wa mulamazimuka idza qala ta'ala. Jadi bagaimana kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Hadirkan di dalam pikiran kita, hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah selalu berada di dalam pengawasan. Kita pergi kemana ada Allah. Kita mau makan pasti ada Allah. Makanya sahibuka fawa rabbuka. Teman ini bahasanya bukan bahasa manusia, tapi sesuatu yang mengawasi kita. Allah ketika kita berada di tempat yang gelap, Allah ada. Ketika kita tidur, Allah ada.
ketika kita hidup, ketika kita dalam keadaan sadar, Allah pun ada. Dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita yang dilakukan oleh kita di atas muka bumi ini, Allah selalu ada. Makanya disinilah kecenderungan kita, hati kita tentu tidak lepas yang namanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Seperti tadi disampaikan di awal, pemirsa dimuliakan Allah, bahwa mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup hanya sebagai orang Islam saja. Akan tetapi apa? Ada etika-etika yang harus kita jalankan, karena ini Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kehidupan kita agar bisa menemukan jalan tersebut. Nah, bahkan di sini lebih ada hadis qudsi yang mengatakan anna indal mukasratul qulubuhum min ajli. Jadi Allah mengatakan, saya bersama orang-orang yang hancur hatinya, akan tetapi mengharapkan. Artinya gitu. Makanya ketika manusia, ketika hatinya sedang mungkasratil qulubuh, jadi hatinya sudah kacau balau, sudah putus asa, sudah sakit, tidak punya harapan lagi kepada manusia. Yang diharapkan adalah pertolongan Allah. Nah, ini Allah akan hadir. Maksud hadir di sini bukan seperti ujuk-ujuk seperti tamu datang kepada kita, enggak. Tapi apa yang hadir? Yang hadir adalah rahmat. Yang hadir adalah taufiknya, pertolongannya. Ini yang dimaksud Allah hadir kepada kita tuh. Makanya jika ada orang yang hatinya sudah gundah gulana, sudah kacau balau, galau, sudah sedemikian rupa hancurnya, maka jangan mengingat kepada manusia, tapi ingatlah kepada Allah yang akan menolong kita. Ini. Falau arabtu haqqa ma'rifatihi la tahattu sahiban wa taruktan nasi hayatina. Nah, jadi kita jelas. Maka Allah ketika hadir pada saat itu ketika ada seorang hamba yang hatinya sudah kacau balau, sudah gundah gulana, sudah gak karuan. Tapi manusia ini ingatnya Allah, Allah, Allah. Nah, ini hadir rahmatnya. Karena ini akan memberikan kepada efek kita. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Makanya tadi di pembahasan yang pertama kita akan mencoba mengupas tuntas sedikit sekilas bagaimana etika kita sebagai seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, itraqur ra'si wa 'addu turfi, yaitu menundukkan kepala kita. Artinya menundukkan pandangan kepala kita. Kita tahu Allah itu zat yang maha besar. Maka kita sebagai hamba yang kecil, hamba yang hina, itu sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita menundukkan pandangan kita di pandangan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu meyakini. Tapi bagaimana perbuatan kita atau tindakan kita? Masa iya kita berhadapan kepada Allah dengan menunggakkan wajahnya? Ya, kita bisa mengilustrasikan bagaimana gambaran ketika seorang santri menghadapi seorang kiai. Maka seorang santri akan menundukkan kepalanya karena rasa takdimnya, karena rasa takutnya. Dan tidak ada cerita kan, jarang bahkan santri menghadap kiai itu dengan wajah yang sangat menantang, kan tidak ada. Begitupun pula kita. Ketika berhadapan dengan Allah, itraqur ra'si wa 'addu turfi, yaitu tundukkan pandangan kita, kepala kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama etika kita. Yang kedua, waj'al mulhamma. Nah, tadi kan kepala. Sekarang pandangan. Merendahkan pandangan kita kepada Allah. Artinya, kita tahulah. Di saat kita berdoa, bermunajat kepada Allah, itu pandangan terbaik kita, itu pandangan yang sangat menyedihkan. Artinya tidak menggembirakan. Dalam artian, menundukkan pandangan kita di hadapan Allah, Allah memberikan belas kasihan kepada kita. Nanti kita akan mengilustrasikan kehidupan kita ketika kita menghadap seorang kiai. Tentu pandangan kita itu dijaga. Di bawah ke bawah. Artinya kita tidak bisa memiliki pandangan yang sedemikian menantang. Kita orang biasa contohnya, kita orang awam lah. Menghadapi seorang tokoh ulama besar. Pasti pandangan kita itu menunduk ke bawah. Karena rasa takdim, rasa takutnya, rasa hormatnya. Inilah kerendahan hati kita. Begitu pula kita kehadapan dengan Allah. Ketika kita sudah ingin menghadap kepada Allah, maka pertama tundukkan kepala kita dan tundukkan pandangan kita. Artinya inilah kerendahan hati kita. Tidak seperti iblis.
Iblis itu ketika memandang Allah dengan kepala keangkat, dengan pandangan yang menantang, itu iblis. Makanya kalau kita pengen sama iblis, janganlah. Karena kita ini hidup sudah ada yang menuntun kehidupan kita. Seperti baginda Rasul. Bagaimana beliau ketika berjalan. Subhanallah. Ketika bertemu sama orang-orang yang dianggap oleh beliau mulia. Beliau itu yang nunduk kepalanya. Itu baginda Rasul. Sekelas baginda Rasul saja ketika menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang dianggap mulia, itu beliau menundukkan kepalanya. Itu dalam satu riwayat yang lain. Nah, yang ketiga, wadawamu sumti. Jadi, panjangnya perhatian kepada kita. Bahwa kita meyakini, di saat kita bersimpu di hadapan Allah, Allah sedang memperhatikan kita. Ini husnudon kita kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa, andaikan kita berdoa pada suatu malam, atau suatu siang lah, atau di waktu-waktu tertentu, kalau kita punya keyakinan, Allah memperhatikan kita, maka doanya dikabul. Berbeda ketika kita berdoa, kita tidak punya keyakinan, kita tidak punya berprasangka bahwa Allah memperhatikan kita. Makanya ini penting bagi kita, bagaimana agar doa kita terkabul, maka aturan mainnya adalah ikuti tata krama yang diberikan ajaran sederhana oleh Imam Al-Ghazali. Nah, yang ketiga ini, kita harus meyakini bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Allah tidak akan lepas memperhatikan kita. Kita melakukan ibadah, Allah memperhatikan. Kita melakukan maksiat, apalagi Allah tidak akan lepas dari perhatian. Terus memperhatikan kepada kita. Wasakunul jawari, diamnya anggota kita. Nah, jadi di saat seorang hamba ketika bermunajat kepada Allah atau menghadap kepada Tuhannya dalam keadaan sadar, maka kata Imam Al-Ghazali, wasukunul jawari, maka diamlah seluruh anggota kita. Maka kalau andaikan kita berdoa kepada Allah, lalu kepala kita bergerak-gerak, itu kan gak sopan. Artinya kita tidak punya adab. Seperti kita contoh tadi, seorang santri berhadapan sama kiai, pasti semuanya diam. Dari ujung rambut sampai di bawah telapak kaki, semua diam. Itu adab etika santri kepada sang kiai. Jadi tidak ada yang bergerak. Kan mustahil, bukan mustahil, tapi kan nampaknya kita tidak sopan. Bahkan bahasa kasarnya kan kurang ajar. Masa iya kita bertamu kepada ulama, tangan kita bergerak kemana-mana, mata kita melirik kemana-mana, mulut kita bergerak nggak semestinya, kepala kita tengok kanan kiri, kan nggak pantas. Nah, begitupun pula kita ketika berhadapan menghadap Allah Azza wa Jalla, kata Imam Al-Ghazali, sukunul jawari, maka diamkanlah seluruh anggota kita. Nah, jadi tidak boleh ada yang bergerak. Ini menandakan bahwa kita adalah seorang hamba. Wa mudaratul amri itu segera menjalankan perintahnya. Ini etika kita yang kelima kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita jalankan. Contoh yang berkaitan terikat dengan waktu adzan, duhur, kan sudah adzan, berarti masuknya waktu duhur, maka segeralah kita menjalankan perintahnya, yaitu menjalankan sholat duhur. Ketika datang bulan suci Ramadan, itu kan satu Ramadan itu sudah masuk kita berpuasa. Nah, maka jalankan segera perintahnya. Ini adab yang kelima ketika seorang hamba punya tata krama kepada Allah Azza wa Jalla. Wajtidabun nahi, dan menjauhi larangannya. Etika kita kepada Allah yang keenam, kita harus menjauhi larangan apa yang Allah larangkan kepada kita. Tidak mungkin seorang hamba beretika kepada Allah, tapi apa yang Allah larangkan malah kita lakukan. Kan tidak mungkin. Contoh, Allah mengharamkan minuman keras. Kita beretika kepada Allah, maka jauhi minuman keras itu. Ini salah satu contoh perkara yang haram. Maka jauhi minuman keras itu. Tidak boleh kita minum, apalagi kita untuk mengkonsumsi sebanyak-banyaknya. Kita punya etika sendiri di dalam kehidupan kita. Makanya seorang hamba yang ingin dekat kepada Allah, laksanakan aturan main tentang etika sebagai hamba kepada Azza wa Jalla Allah, yaitu Tuhan kita. Wakilatu itu rodi alal kudrati, dan tidak menyangkal perbuatan Allah. Artinya apa yang Allah berikan kepada kita, kekuasaan Allah yang ditumpahkan ke jagat raya alam semesta, yang ditumpahkan kepada dunia, itu kita tidak boleh sangkal. Contoh, Allah memberikan rahmatnya seperti minuman. Minuman, air jernih, seumpama jam-jam. Itu kan jam-jam kan sudah kemurniannya, sudah kehalalannya, keberkahannya.
tapi malah dirubah oleh kita menjadi minuman dengan campur-campur sedemikian rupa agar bisa memabukkan. Itu kan gak boleh. Salah satu contoh minuman yang halal, seperti minuman mineral aja. Masa iya minuman air putih yang semestinya digunakan dengan sebaiknya, itu kan Allah memberikan kesehatan pada air putih ini. Tapi kenapa ada sebagian orang, ada pelaku yang tidak wajar melakukan minuman mineral ini dicampur dengan bahan-bahan yang bisa memabukkan? Kan ini kan tidak masuk akal bagi kita. Artinya kita itu sudah ingin melawan ketentuan Allah. Itu kan nggak bisa. Sengaja saya membacakan sedikit-sedikit agar nanti pemeriksaan dimulakan Allah paham etika apa saja yang berhadapan ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadawamu dzikri, yaitu melanggengkan zikir. Makanya kalau kita ingin dekat kepada Allah, memperbanyaklah zikir, entah itu di waktu siang apalagi di waktu malam, karena ini merupakan etika kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang suka zikiran dengan zikiran-zikiran yang masyhurah, artinya yang dari para ulama, para sahabat, ini adalah orang yang memiliki etika ketika kita berhadapan dengan Allah. Banyak zikiran-zikiran yang berkaitan. Wa mulazamatil fikri, dan bertafakur. Selalu senantiasa bertafakur. Apa yang kita pandangkan di hadapan kita, apa yang dipandangkan, didengarkan oleh kita, seluruh pandangan yang ada di hadapan kita, yang diciptakan oleh Allah, kita bertafakur kepadanya. Inilah salah satu etika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10, wa isaratul haqqi 'alal batil, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Itu tadi. Artinya, kita menjalankan sesuatu kebenaran dan menjauhi sesuatu kejelekan. Haram kita tinggalkan, yang wajib kita jalankan. Halal kita laksanakan, yang haram kita tinggalkan. Ini adalah etika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan maksiat, kita melaksanakan sesuatu yang dibenci oleh Allah, mencuri, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, berarti itu tidak ada etika kepada Allah. Kalau kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, yang disebut dengan istilah takwa, ini yang disebut hamba yang punya etika termulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 15 etika kita kepada Allah. Ini saya sebutkan satu-satu. Yang ke-11, wal iyasu anil khalqi, putus harapan kepada makhluk. Maksudnya, kita tidak sepenuhnya kehidupan kita bergantung kepada makhluk. Minta ini kepada manusia, minta itu kepada manusia. Belum melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena walaupun kita minta pelantara kepada manusia, tapi kita tidak boleh melupakan siapa yang maha pemberi rizki dan siapa yang maha pemberi kekayaan. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang dimaksud putus harapan ini bukan memutuskan hubungan dengan manusia, akan tetapi manusia sebagai pelantara, tapi puncaknya adalah Allah yang akan memberikan kepada kita. As-sani asarah, wal hudu tahtal haibah, kita tunduk kepada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta istrinya, kita tidak punya apa-apa. Salah satu contoh kecil, Allah menciptakan satu daun. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan satu daun yang sama yang Allah ciptakan. Contoh, daun kelapa. Allah menciptakan daun kelapa. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan daun kelapa harus persis seperti yang Allah ciptakan. Itu tidak ada. Karena disinilah kehebatan Allah. Gak usah besar-besar lah. Manusia ingin membuat matahari. Ya tidak ada bandingannya. Matahari yang diciptakan Allah dengan matahari yang dibuat oleh manusia, itu tidak ada apa-apanya. Makanya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu akan mengalahkan segala sesuatu yang diciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, ada sekelompok manusia menciptakan manusia, itu tidak ada apa-apanya. Ya paling robot, paling boneka. Wah mirip, tidak. Hakikatnya kan tidak mirip. Hanya sebatas imajinasi kita saja yang mengatakan ini adalah mirip. Yang ke-13, wa inkisaru tahtal hayat, kita merasa pecah hati, malu kepada Allah. Kita tidak bisa apa-apa, Allah maha segalanya. Kita tidak punya apa-apa, Allah punya segalanya. Malulah.
Artinya kita tidak sombong di hadapan Allah. Kalau kita malu kepada Allah, berarti inilah etika seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini penting bagi kita. Singkat saja, Rabiu asar. Wasukunu an hilil kasbi sikotu biddoman. Merasa tenang di dalam kehidupannya karena sudah dijamin. Ini, kita contohnya. Kita hidup di alam dunia. Kita hidup di atas permukaan bumi. Allah sudah memberikan hamparan rahmatnya kepada makhluknya. Allah memberikan segala sedemikian rupa rizki di atas muka bumi ini. Contoh, salah satu pedagang. Kita profesi sebagai pedagang. Menjual apalah yang bersifatnya halal. Tapi kita yakin, kita menjual, seumpama kita menjual beras, kita yakin bahwa beras yang kita jual tentu pasti akan yang membeli, dan ini adalah rizki yang Allah sudah dijamin untuk kita. Salah satu contoh, kepala keluarga tidak punya kerjaan, tidak punya profesi apapun, tapi di dalam rumah tangga beliau memiliki banyak keturunan, seumpama memiliki putra-putri 5 lah, tapi tidak punya pekerjaan. Apakah nanti ini akan mati? Tidak. Banyak rahmat Allah yang diberikan serahasia mungkin. Setiap anak yang lahir itu membawa rizkinya masing-masing. Anak yang pertama rizkinya ini, anak yang kedua rizkinya ini, anak yang ketiga rizkinya ini. Jadi siapapun kita, ketika kita sudah memiliki banyak keturunan, entah itu kita sedemikian banyaklah, Allah tidak akan memingkari rizkinya. Allah tidak akan mencabut rizkinya. Karena tadi Imam Al-Ghazali pernah mengatakan setiap anak yang lahir di permukaan bumi ini, di muka bumi ini, tentu membawa rizkinya masing-masing. Maka tidak ada ceritanya Allah memberikan rizki yang kurang, tidak. Kalau kita keyakinannya kuat, kita tauhidnya mantap, apapun yang Allah berikan, bentuk apapun yang Allah berikan kepada kita, berapapun nominalnya, apapun bentuknya yang Allah berikan, maka kalau kita syukur, tentu Allah akan berikan rizki yang lebih. Makanya kan gitu. Nah, Al-Khamisyu Asyara. Wa tawakkal ala fadlillahi ta'ala ma'rifatan bihusnil ihtiyar. Nah, ini yang terakhir, etika yang terakhir, bahwa kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan-keutamaan Allah. Kegagalan kita bukan karena kita, tapi ini adalah Allah menguji sejauh mana kita akan terus berikhtiar bi husnul ikhtiar. Seumpama contoh, anak kita, seorang anak ingin memiliki cita-cita yang mulia, ingin menjadi dokter, ingin menjadi guru, ingin menjadi seorang yang dibanggakan. Tapi cita-cita ini kandas. Cita-cita ini kandas. Maka bagaimana hadapan kita kepada Allah? Tentu yang diharamkan adalah putus asa. Kenapa? Karena kita sudah lepas. Tidak punya ada yang menolong. Tapi bagaimana kalau kita optimis? Ketauhidan kita berjalan. Walaupun kita punya tujuan, tapi tujuan itu belum kita capai. Tentu di dalam hati kita tanamkan ketauhidan, yang ada istilah adalah tawakal. Jadi ketika gagal, itu bukan murni dari Allah, tapi dari kita. Artinya, Allah tetap memperhatikan kita. Di saat kita gagal, Allah memberikan pengertian kepada kita, pelajaran kepada kita, yaitu tadi sejauh mana kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya. Kita diuji, kita difitnah, kita kena musibah. Gak ada yang menolong. Siapa yang menolong? Adalah Allah. Makanya disinilah yang kelima ini. Tawakal ini luar biasa. Makanya bagaimana puncaknya? Agar kita bisa melangkah ke tawakal, ya ada tahapan-tahapannya masing-masing. Yang paling penting, kita ya tadi tidak boleh menyekutukan Allah. Tujuan kita gagal, kita punya Allah. Cita-cita kita dadal, kita punya Allah. Karena Allah memberikan segala sesuatu kepada kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini cukup menarik kalau kita jalankan dengan belajar dengan istiqomah. Kenapa? Pertama, mencangkup ruang lingkup persoalan di dalam akhlak kita. Yang tadi kita bahas, ini merupakan salah satu etika kita terhadap etika kita sebagai orang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita punya keinginan kebahagiaan, kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat, tapi kita tidak punya etika sama sekali kepada Allah, maka kita ada mimpi. Ini yang harus kita renungkan, kita perhatikan.
Ya Allah, kita mau kebahagiaan. Ya Allah, kabulkanlah hajat duniaku. Ya Allah, kabulkanlah hajat akhiratku. Tentu kita berdoa, tapi di dalam kehidupan kita, kita punya aturan main yang diberikan oleh pengajaran Imam Al-Ghazali, yaitu etika. Ya tentunya ini tidak akan diulang kembali yang 15 ini. Nanti yang paling penting, apapun kondisi kita, situasi apapun yang terjadi yang menimpa dalam kehidupan kita tetap kita punya Allah. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Ketika Allah hebat, kita tidak hebat. Allah kuasa, kita tidak berkuasa. Makanya penting bagi kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Salah satu kuncinya, yuk jaga kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berada di jalur dengan paham-paham yang benar, kita akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Makanya coba tanamkanlah sifat-sifat dasar yang 20 untuk anak cucu kita. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, terus kudrat iradat. Ini penting bagi kita. Karena kita sebagai orang tua, entah siapapun yang memiliki anak putra-putri tersendiri, maka tanamkan pemahaman tauhid-tauhid dasar kepada putra-putrinya agar mengakui Allah itu wujud, ada. Wujud kidam, Allah itu dahulu. Itu penting bagi kita. Kalau kita sudah mengenal Allah, baru kita menjalankan etika kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doa kita tidak pernah terkabul? Kenapa harapan cita-cita gagal? Karena kita tidak punya etika di hadapan Allah. Kenapa banyak orang yang memiliki tujuan tapi terwujud, memiliki cita-cita tercapai? Karena kebanyakan para ulama mengajarkan itu tentang etika seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, itulah sekilas tentang etika seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, apapun profesi kita, apapun posisi kita, siapapun kita, entah itu kiai, entah itu para ulama, santri, pelajar, atau orang awam, maka ke-15 inilah etika yang harus kita tanamkan, harus kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, kita tidak boleh bertakabur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling besar, kita tidak boleh menyekutukannya. Tadi sudah dibahas di awal. Yang paling penting, kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, Allah yang menolong kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita semua, Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, tetap kita berusaha berikhtiar lebih ihsanil ikhtiar dengan ikhtiar yang baik agar bisa mendekatkan diri kepada Allah, yakni dengan etika-etika yang sudah disebutkan saya tadi. Mudah-mudahan pada pertemuan sore hari ini kita bisa mengambil hikmahnya. Karena apapun yang terjadi di pandangan kita dalam kehidupan kita, kita bukanlah manusia yang buruk. Karena ada istilah, seburuk-buruknya manusia, Allah memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan tentu kita tidak boleh ingat nasihat luar biasa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kun indallah khairun nasi. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Yaitu tadi kata Imam Al-Ghazali harus mengikuti 15 etika kita. Kun indallah khairun nasi. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Wa kun indan nafsi syarrun nafsi. Dan jadilah manusia yang buruk terhadap diri kita sendiri. Entah itu ulama, entah itu kiai. Kalau menurut pandangan diri sendiri, jadilah manusia yang tidak ada apa-apanya. Lanjut kata Sayyidina Ali, wa kun indan nasi rajulan nasi. Jadilah manusia yang biasa-biasa saja di pandangan manusia yang lain. Artinya kenapa? Karena disinilah kerendahan hati kita. Iblis merasa hebat, kita sebagai ulama atau sebagai kiai, tetap kita bukanlah siapa-siapa. Adapun mereka hormat kepada kita, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi tetap tadi, kata Sayyidina Ali, bagaimana agar kita mendapatkan kebahagiaan? Kun indallah khairun nasi. Jadilah manusia terbaik di sisi Allah. Wa kun indan nafsi sarun nafsi. Dan jadilah manusia terburuk terhadap diri kita sendiri. Wa kun indan nasi rajulan nasi. Dan jadilah manusia yang biasa-biasa saja di dalam pandangan manusia. Di sisi manusia. Itu penting bagi kita. Dan pada intinya, mari kita sama-sama
berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menolong kita, memberikan ampunan kepada kita agar kita menjadi manusia terbaik di sisinya. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan membacakan doa majelis. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas pertemuan hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat kehidupan kita, dan mohon maaf apabila tentunya ada perkataan yang kurang dicerna atau kurang dipahami. Mungkin itu adalah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan untuk pemirsa dalam kajian kitab kuning, yakni kitab Muraqil Ubudiyah, itu menambah pengetahuan dan menambah hidayah. Karena man istada ilman walam yusad hudan fa'budallah. Barang siapa orang yang bertambah pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah, kita ditambah pengetahuan dan ditambah hidayahnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.